Kalau cuma ngomongin VGA hemat daya doang mah nggak asik. Ambil aja tuh GT 210. Tapi kalau ngomongin VGA card yang powerful, yang mana kalian bisa memainkan game-game baru di 1080p dan kalian juga nggak usah khawatir lagi sama tagihan listrik dan konsumsi listrik pada PC kalian. Itu baru asik, bro. Akhir-akhir ini banyak teman-teman GoNamTech yang mengeluhkan masalah penggunaan listrik. Mulai dari pertanyaan apakah listrik di rumahnya itu kuat untuk mengangkat VGA card tertentu, dan mungkin dari keluhan-keluhan kalian yang korban dari VGA card Sobat PLN. So, jangan kemana-mana karena Anda harap di video ini bisa menjadi solusi tentang keluhan-keluhan kalian mengenai konsumsi daya pada PC kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung kami GoNamTech dengan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan upload-upload terbaru dari GoNamTech. Dan buat kalian yang belum follow GoNamTech di Instagram, follow kami @GoNamTech. Sebelum masuk ke pembahasan, karena targetnya adalah VGA card hemat daya, bukan VGA card murah dan budget, jadi kita kesampingkan dulu permasalahan budget di video ini. Terus catatan nih, kriteria di video ini adalah VGA card hemat daya, bukan VGA card yang tidak menggunakan pin power. Jadi di sini kita patok kalau VGA card hemat daya itu yang TDP-nya di bawah 100 watt dan masih oke dijalanin buat main game di resolusi 1080p dan editing ringan ke menengah. Ya, jadi harap maklum aja kalau ada beberapa VGA card yang kalian rasa mungkin masuk ke dalam video ini, tapi malah kita tidak sebutkan. Mungkin karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Ya, seperti biasa di GoNamList kita akan menjelaskan penjelasan mengapa kita merekomendasikan VGA card beserta kelebihan dan kekurangannya, dan baru kita akan memberikan kalian contoh VGA card dari brand tertentu. Langsung aja, yang pertama adalah GTX 1650 Super. Menurut GoNamTech, GTX 1650 Super adalah VGA card hemat daya yang paling powerful saat video ini dibuat. Bahkan, si GTX 1650 Super itu dinobatkan menjadi VGA card nomor 1 paling price to performance. Dengan semua teknologi yang paling baru dan sudah menggunakan VRAM GDDR6. TDP yang dibutuhkan juga lumayan sedikit, hanya 100 watt. Pasti kalian ada yang bilang kayak gini, wah dayanya lumayan ya. Menurut aneh, itu udah hemat daya banget mengingat performanya yang oke banget. Walaupun tetap butuh 6 pin tambahan. Di segi ukuran, umumnya si GTX 1650 Super itu adalah compact, walaupun ada juga beberapa tergolong besar. Nah, di seri ini kita merekomendasikan salah satunya adalah MSI Ventus GTX 1650 Super. Dengan spek yang mantap dan bertenaga, dan juga dibekali dengan cooler tampan dengan 2 kipas yang dapat menjaga temperatur VGA tetap adem. MSI Ventus GTX 1650 Super ini udah bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 2,8 juta rupiah saja di kondisi baru. Berikutnya dari VGA card hemat daya versi GoNamTech adalah GTX 1650 GDDR6. GTX 1650 GDDR6 adalah seri upgrade dari GTX 1650 GDDR5. Yang pasti dia sudah memiliki memori GDDR6 dan juga TDP-nya yang sangat rendah, yaitu 75 watt saja. Umumnya, walaupun GTX 1650 Super ini memakai GDDR6, tapi VGA card ini tidak menggunakan pin power. Dan juga watt per performance-nya itu unggul dari VGA card lain. Dan ini adalah poin paling gila sih menurut gua, yaitu GTX 1650 GDDR6 itu adalah VGA card GDDR6 paling powerful yang tidak menggunakan pin power. Ya, tapi di samping banyaknya kelebihan dari GTX 1650 GDDR6 itu, ya dari segi price to performance-nya tidak terlalu baik. Dan di seri GTX 1650 GDDR6 ini kami merekomendasikan kalian mengambil Zotac GTX 1650 GDDR6. Dengan spek yang memadai,
Dan satu-satunya VGA card GDDR6 yang bisa kalian jalankan tanpa pin power, Zotac GTX 1650 GDDR6 bisa kalian dapatkan dengan harga 2,5 juta rupiah di kondisi baru di marketplace. Oke, next yang ketiga adalah GTX 1650 GDDR5. VGA card ini adalah VGA card pendahulu dari seri GDDR6-nya, GTX 1650. Dan juga memiliki TDP yang rendah yaitu 75 watt dan tidak menggunakan pin power pada umumnya. Tetapi sayangnya si GTX 1650 GDDR5 ini ya kalah pastinya dengan seri GDDR6 yang baru-baru ini keluar. Dan juga price to performance-nya sedikit tertinggal karena memang menurut aneh GTX 1650 itu bisa dibilang bagus, cuma kalau tidak pakai pin power. Jadi kalau ada GTX 1650 GDDR5 ataupun GDDR6 yang menggunakan pin power, ya gue sih kayak nggak oke aja gitu. Oke, lanjut. Di seri ini, kita merekomendasikan MSI Aero ITX GTX 1650 GDDR5. Dengan spek yang oke banget jika kalian pakai untuk kebutuhan gaming 1080p dan terkenal adem walaupun hanya single pen. MSI Aero ITX GTX 1650 ini bisa kalian dapatkan dengan harga 2,1 juta rupiah di kondisi baru. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah GTX 1050 Ti. GTX 1050 Ti ini masih memiliki performa yang oke untuk bermain di 1080p. Ya mengingat karena TDP-nya hanya 75 watt juga dan umumnya tidak menggunakan pin power. Ya tapi di samping itu si GTX 1650 Ti itu sudah sedikit berumur. Dan juga harga barunya yang masih miring ya mendekati sama GTX 1650. Jadi gue juga agak bingung nih. Selanjutnya, di seri ini kami merekomendasikan Galax GTX 1050 Ti. Sesuai dengan namanya, spesifikasinya juga masih bisa dibilang galak walaupun sudah terbilang tua. Tua-tua galak ya. Tapi masih sanggup banget kalian andalkan buat main di 1080p. Galax GTX 1050 Ti ini bisa kalian dapatkan dengan harga 1,9 juta rupiah di kondisi baru. Ya, untuk selanjutnya nomor 5 adalah GTX 1050 non Ti alias polos. Ya, kelebihannya menurut gua dari si GTX 1050 non Ti atau polos ini ya karena dia nggak menggunakan pin power yang otomatis TDP-nya rendah. Ya, tapi di samping itu VRAM-nya itu masih 2 GB. Mengingat game-game baru ini kayak udah makan VRAM gede-gede banget, jadi kurang gitu. Walaupun untuk bermain di 1080p gua masih jamin ini masih oke. Di seri ini, kami merekomendasikan kalian mengambil Ino 3D GTX 1050. Ya, walaupun kita mengingat lagi kalau VRAM-nya itu 2 GB, VGA card ini juga masih bisa banget, masih oke banget untuk bermain di 1080p. Kalian bisa mendapatkan Ino 3D GTX 1050 ini dengan harga 1,5 juta rupiah di kondisi baru. Dan untuk yang keenam, yang keenam adalah RX 560 4GB. Ya, si RX 560 ini adalah VGA card AMD tanpa pin terbaik. Ya, jadi untuk seri-seri terbaru VGA card AMD itu kayaknya butuh pin semua. Dan juga RX 560 ini udah memiliki VRAM 4GB ya, ini udah kalian tahu banget. Tetapi RX 560 ini performanya kalah dengan GTX 1050 Ti. Dan di seri RX 560 4GB, kami merekomendasikan kalian mengambil HIS RX 560 4GB. Dengan spek yang oke banget, ya inilah seri terakhir VGA card AMD yang tidak menggunakan pin power. Kami harap, atau mungkin kalian juga berharap, AMD menghadirkan lagi VGA card hemat daya mereka ke depannya untuk melanjutkan si RX 560 ini, khususnya yang tidak menggunakan pin power.
Ya, untuk HIS RX 564 GB ini bisa kalian dapatkan di 1,5 jutaan di kondisi baru. Dan untuk kondisi bekasnya kalian bisa mencari di marketplace berkisar 900.000 sampai 1,2 juta rupiah di kondisi bekas. Catatan, biar kalian gak ada yang miss, Aneh harap di akhir kalian mendengarkan catatan ini. Beberapa VGA card yang tidak Aneh sebutkan karena beberapa alasan ya. Pertama adalah ketersediaan barang dan kepastian harga tidak jelas untuk saat ini seperti RX 460 dan GTX 950. Kalian pasti nanya, kenapa GTX 750 Ti dan GT 1030 nggak masuk? Ya karena GTX 750 Ti dan GT 1030 itu nggak masuk kriteria kami karena kami anggap tidak bisa bersaing di 1080p. Menurut gua sih ini VGA card udah oke banget dipakai kalian memainkan game-game di resolusi 1080p. Apalagi mengingat kalau ini itu VGA card yang hemat daya. Dan di akhir gua pengen sedikit berbagi fakta menarik buat kalian. Walaupun dari kalian banyak sekali yang mungkin nggak memikirkan sedikit pun untuk mengambil GTX 1650 entah itu dari GDDR6 atau mungkin GDDR5. Tapi harus kalian tahu kalau GTX 1650 itu menjadi VGA card waktu performance terbaik loh untuk saat ini. Terus kalau kalian nanya ke gua tentang kecenderungan gua mengambil VGA card hemat daya ini, ya jelas gua bakalan ngambil GTX 1650 Super. Kenapa? Ya kalian coba nonton lagi ulang aja karena ini udah dibahas loh. Tapi kalau kalian lebih prefer yang mana di VGA card hemat daya ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu VGA card hemat daya yang terbaik dan bisa main di resolusi 1080p. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech, and always see you next time. Wassalam. Panas bro, 30 berapa sih sekarang? Gerah juga, gerah sih menurut gue buat panas.